Hari ini gue mau ngebahas tentang kegagalan Arsenal ya. Akhirnya pupus juga harapan Arsenal buat juarain Premier League musim ini. Memang Manchester City terlalu canggih dan Arsenal memang mungkin masih ada bagian yang masih belum siap ya. Nah, yang jadi pertanyaannya ini banyak orang nih bilang kalau kegagalan Arsenal ini sebetulnya dari sisi mental. Jadi sebetulnya apa bener ya kegagalan Arsenal ini dari sisi mental? Sebetulnya gue pernah baca ya, ada satu statistik kalau Arsenal itu bertengger di posisi pertama itu udah lebih dari 120 hari begitu. Nggak tahu angka yang tepatnya berapa, tapi kira-kira udah di atas jumlah itu. Nah, 120-an hari. Itu Arsenal. Nah, kalau kita bandingin sama Manchester City, mereka di posisi satu itu cuma 14 hari, cuma 2 minggu totalnya. Dan kelihatannya mereka yang akan tetap jadi juara Premier League. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari statistik ini, gue bukannya mau bikin penggemar Arsenal jadi sakit hati ya. Tapi memang bener pasti sakit hati ya. Udah lama banget di posisi satu, akhirnya kandas juga di bagian-bagian terakhir. Itu pasti rasanya lebih nyesek kan. Mendingan kita nggak ada harapan sama sekali deh daripada sakitnya itu mendalam banget ya kan seperti ini. Begitu. Tapi tujuan gue ngomongin statistik ini bukannya buat nyakitin kalian para penggemar Arsenal. Cuma gue mau ngomongin apa bener ini ada kaitannya dengan sisi mental Arsenal. Soalnya kalau kita tahu dari zaman-zaman Arsene Wenger itu Arsenal itu dibilangnya itu selalu sisi mentalnya itu selalu kalah ya, sama tim-tim besar lainnya. Selalu lembek begitu. Kalau ketemu sama yang namanya Didier Drogba pasti akhirnya kebobolan, gampang banget. Begitu. Jadi apakah ini penyakit lama yang akhirnya kembali lagi begitu? Tapi ini argumen yang gue mau ngomongin di sini ya. Kalau kita ngomongin sisi mental ya. Sisi mental, semua orang itu pasti punya kelemahan sendiri ya, dia di atas kepala sini gitu. Nggak cuma Arsenal, pasti Manchester City itu juga punya kelemahannya masing-masing. Tapi perbedaannya Arsenal sama Manchester City itu bener ada titiknya itu ada di sisi mental. Tapi kita harus nggak ngomongin cuma di mentalnya aja gitu. Kita harus ngomongin juga di sisi squad depth atau kedalamannya squadnya mereka. Arsenal dibandingin sama Manchester City, squadnya itu tipis banget. Kalau Manchester City di posisi kanan kita lihat ada Kyle Walker. Kalau Kyle Walker cedera ada John Stones. Ruben Dias cedera ada Aymeric Laporte. Kevin De Bruyne cedera ada Bernardo Silva. Gundogan juga bisa bermain di sana. Grealish lapisannya siapa? Foden, bayangin aja. Di sisi kanan ada Mahrez, digantinya siapa? Bernardo Silva. Haaland penggantinya Julian Alvarez. Perbedaan antara starting 11 dan bench playernya mereka itu tipis banget gitu. Nggak kerasa perbedaannya. Nah, kalau Arsenal kita bandingin, itu ada siapa? William Saliba kemarin cedera. Ya, banyak yang bilang kegagalan Arsenal ini ya asal-usulnya ini dari cederanya William Saliba. Penggantinya siapa? Rob Holding. Rob Holding kelihatannya jelek, langsung diganti sama Jakub Kiwior. Oke lah, ya. Tapi tetap aja dia masih pemain yang masih belum berpengalaman besar, ya kan? Terus Gabriel Jesus, kalau diganti sama siapa? Eddie Nketiah, ya. Gabriel Martinelli cedera, Reiss Nelson. Kalau Bukayo Saka penggantinya siapa? Kadang ada Trossard. Trossard nggak main di sisi kanan sih. Cuma kalau memang diharuskan menggantikan Saka, dia bisa bermain di sana. Thomas Partey cedera, absen, ada siapa? Ada Jorginho. Lumayan juga, nggak bilang jelek, tapi tetap aja Jorginho. Kalau kita bisa bilang dia itu masih tetap pemain yang dilempar lah dari Chelsea. Begitu, pemain yang dilempar, kalau bagus, nggak mungkin kan dilempar. Begitu. Jadi, kita bisa lihat, kalau sisi mentalnya Arsenal ini ada di bagian confidence ya. Mereka pasti lebih was-was. Kalau terjadinya cedera, Arteta was-was. Wah, ini pengganti siapa nih? Gue tahu pemain bench kita ini nggak memadai dengan pemain starting 11-nya. Nah, kalau Pep Guardiola santai aja. Dia bisa tetap fokus sama strategi dan taktik yang dia inginkan. Dia nggak pikirin seleksi pemainnya. Soalnya dia tahu di setiap posisi ada pemain yang bisa melapisi. Gitu, yang bisa juga mengikuti gaya bermainnya Pep. Kalau Arteta tuh was-was. Makanya di musim ini
Terlebih lagi musim ini Arteta tuh bisa kelihatan kalau dia itu lebih terpaku dengan pemain starting 11-nya ya. Dia nggak mikirin bench player-nya, dia nggak coba merotasi begitu. Di musim-musim lalu dia lebih mengotak-atik, tapi di musim ini kayaknya karena pressure-nya makin meningkat ya, dia maunya main yang lebih pasti aja deh. Mainnya Zinchenko aja. Walaupun Tierney loh yang di bench, tapi dia mau pasti yang lebih nyetel mana, dia bakal mainin terus pemain itu. Begitu. Jadi kita bisa bilang apakah ini memang sebetulnya masalahnya Arteta juga ya, jarang merotasi. Kita bisa ngomongin juga, apakah ini salahnya Arteta, jarang rotasi. Soalnya kalau kita lihat, karena dia jarang rotasi, pemain-pemain seperti Kieran Tierney, ada juga Trossard, Jakub Kiwior, Rob Holding, Edward Nketiah, mereka itu pas lagi dimainin, tiba-tiba kelihatannya rusty, ya, kelihatan kaku banget, gitu. Perbedaannya jauh banget karena mereka jarang main, jarang dikasih kesempatan bermain sama Arteta di musim ini, begitu. Jadi ada andilnya juga sama Arteta. Tapi gue bisa puter balikin lagi nih, gue juga bisa mengertiin perasaan Arteta, ya. Apalagi lagi pressure-nya nih lagi tinggi-tingginya ya, dia pasti maunya mainnya yang pasti-pasti aja, ya kan? Itu bisa ngerti lah. Yang mainnya lagi bagus, ngapain diganti-ganti, ya kan? Nah, di sanalah yang gue bilang, itulah dilemanya Arteta. Dia tahu kalau dia ganti pemain starting 11-nya dengan pemain bench-nya dia, performance-nya bakal drop off. Dia nggak bisa expect kayak City. City mau ganti berapa pemain, tetap lancar-lancar aja. Kalau Arsenal beda. Itu bisa kelihatan banget. Ya kan? Makanya gue bisa ngertiin si Arteta itu jarang mau ganti pemain. Begitu. Jadi masalah mentalnya ini ya, masalah confidence dari seluruh squadnya Arsenal ini juga bisa dibalikan lagi ke bagian squadnya mereka. Dari bench playernya ini mereka masih belum cukup kuat untuk melapisi pemain starting 11-nya. Begitu. Jadi masalah mentalnya Arsenal, gue bilang sih bukan. Masalah yang harus diubah, ya. Masalah yang harus diubah sama Arteta ini adalah bench-nya. Di summer ini mereka harus ganti pemain bench-nya. Mereka harus improve. Mungkin harus beli pemain seperti Caicedo, Declan Rice, pemain-pemain yang bisa selevel sama pemain starting 11 kalau mereka dicadangin. Begitu. Itulah yang bakal bikin ya satu tim itu bisa menjadi Premier League champion. Begitu. Jadi kalau kita bilang ini masalah mental, gue bilang sih bukan. Ini masalah yang sangat mendalam ya ke seluruh squad. Begitu. Soalnya kenapa gue mau bahas bagian mental ini ya? Soalnya kalau kita lihat ya di pertandingan-pertandingan melawan West Ham, melawan Liverpool dan juga Southampton, mereka ini adalah pertandingan yang sebetulnya mereka rasa mereka bisa menangin. Liverpool mungkin enggak, tapi mereka di satu poin mereka itu udah 2-0 lawan Liverpool di Anfield. Tapi kan mereka tiba-tiba meredup, langsung jatuh. Begitu, langsung posisinya 2-2. Bahkan hampir kalah di menit-menit terakhir lawan Liverpool saat itu. Lawan West Ham yang lebih menyesekin lagi ya. Udah menang 2-0, tiba-tiba dibalikin 2-2. Gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung jadi 2-2. Lawan Southampton yang akhirnya terdegradasi. Ya, mereka lawan di Emirates Stadium, home. Jadi tuan rumah. Mereka bisa ketinggalan 3-1. Mereka bahkan sampai masa injury time, mereka baru bisa balikin keadaan jadi 3-3. Itulah situasi yang menurut gue nggak perlu banget ya. Tim kayak Arsenal main home itu sangat mengecewakan banget. Jadi memang bisa kelihatan sih memang ada sisi mental ya dari sini ya. Kenapa mereka tuh nggak bisa mempertahankan posisi keunggulan mereka gitu. Tapi bisa balikin lagi. Jadi di posisi ini mereka itu ada di tahap-tahap terakhir bagian season ini. Jadi mereka ini bisa kelihatan mungkin apakah mereka ada perasaan capek ya. Makanya performance-nya jadi drop off, itu juga bisa. Nah, ini bisa balik lagi. Kenapa mereka bisa capek? Capeknya ya karena pemain seperti Martinelli, Arteta nggak berani ganti dia dengan pemain seperti Trossard. Bayangin. Saat itu mungkin Trossard masih menjalani masa transisi saat itu, ya kan? Atau Gabriel Jesus, dia baru balik dari cedera. Kalau diganti sama Nketiah bisa ngedrop,
ngedrop jatuh jauh, ya kan. Terus Bukayo Saka, dia digembleng terus, main terus. Penggantinya siapa? Nggak ada pemain yang bisa gantiin Saka di sayap kanan gitu. Jadi akhirnya bisa kita lihat masalah Arsenal ini ada persentase kecil itu ada di sisi mental, tapi menurut gua lebih banyak ada di sisi squad depth atau kedalaman squadnya itu. Oke, sampai di sana aja. Itulah analisa sekilas ya. Mungkin ada analisa-analisa lain yang kalian bisa infoin ke gue. Mungkin kalian bisa drop di komen bawah. Gue bakal appreciate banget sama komen-komen kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa klik like sama subscribe. Oke, bakal sangat membantu sekali. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.